Gebrakan Yune Marketatmo, Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk, Surge Wi-Fi, di industri internet membuat gerah banyak pihak. Pasalnya, Surge menghadirkan internet murah hanya dengan Rp100.000 berkecepatan 100 Mbps hingga 200 Mbps per bulan, unlimited. Tentu saja, harga ini bisa dibilang merusak pasar lantaran tidak sama dengan para operator internet lain. Meski demikian, Yune yang merupakan lulusan ITB dan MIT tak pantang mundur. Ia hanya ingin mewujudkan mimpi rakyat Indonesia untuk mendapatkan akses internet. Pasalnya penetrasi internet di Indonesia terbilang rendah dan mahal. Berikut wawancara Aziz Husaini, produser konten TV dengan Yune Marketatmo, Direktur Utama Surge di kantornya. Halo Sobat Kontan, kembali lagi bersama saya Aziz Husaini, host dari Kontan TV. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Yune Marketatmo. Beliau adalah Presiden Direktur dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Kali ini kita akan berbincang soal internet rakyat. Nah, tentu saja ini salah satu program dari pemerintah untuk pemerataan internet di masyarakat Indonesia. Dan nanti Bapak bisa cerita soal internet rakyat, Pak Yune. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak ya. Thank you Mas Aziz ya. Siap, Thank Pak. you. Dan ini antusiasnya sudah tinggi, Pak ya, di internet rakyat, Pak ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, bagaimana program ini bisa dan akan terlaksana seperti apa nanti konsep besarnya, Pak? Ya, oke. Terima kasih Mas Aziz. Ini memang saya juga kaget juga ya melihat ya kalau dari sisi sambutan masyarakat ini terhadap internet rakyat ini sangat antusias sekali ya, Pak Aziz. Sampai hari ini kita sudah ada 1,2 juta pelanggan yang sudah melakukan pre-registrasi ya. Ini luar biasa sih ini. Dalam waktu tempo cuma 1 bulan kira-kira. 1 bulan sudah 1,2 juta? 1,2 juta gitu ya. Jadi target Bapak berapa tuh? Waduh, ini langsung target kita ya sebanyak-banyaknya lah. Banyak-banyaknya ya, Mas Aziz ya. Semaksimal mungkin karena ya itu ini pertama-tama gini, saya mungkin jelasin dulu ya. Siap. Bagaimana situasinya di Indonesia dan juga bagaimana visinya kami ya, visinya Search untuk bisa mencoba untuk mengisi program-program yang membantu untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti kita semua ketahui ya bahwa ini penetrasi internet kita ini sekarang sangat rendah nih Mas Aziz ya. 15% kira-kira ya, ada sampai 20% itu dari data-data yang kita dapat dari APJI atau enggak dari teman-teman Komdigi juga gitu ya, dan juga dari survei-survei kami gitu. Nah ini sangat rendah, mengkhawatirkan ya, sangat rendah ya. Saya ngobrol gini, katanya ini salah satu dari yang terendah di Asia Tenggara gitu ya. Bukan cuma penetrasi internet tapi juga kecepatan ya Mas. Jadi kecepatan ini juga kita ini yang terendah nih di negara-negara ASEAN. Nah, kita nggak usah bandingkan dengan dunia ya. Ini cuma ASEAN aja kita yang sudah yang paling rendah. Ini kira-kira antara 30-an megabit per second ya kecepatan. Sementara dengan negara kita yang terdekat ya kayak Filipina, Thailand, Malaysia itu udah di atas 100. Sudah di atas 100 ya, Pak ya? Penetrasi juga sudah di atas 50%. Gitu ya. Nah ini sangat membuat Surge ini mengawali bisnis ini dari situ Mas, bahwa visi kami ini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan penetrasi internet sekaligus juga untuk meningkatkan kecepatan rata-rata internet nasional di Indonesia. Nah ini jadi visi-visi kami Mas ya, makanya cara kerja kami memang agak beda. Kita survei dulu nih, berapa sih sebenarnya harga internet yang bisa dibeli oleh masyarakat gitu loh ya. Kalau teman-teman yang lain kan dibalik tuh, saya bikin dulu produk, saya jual berapa, saya baru cari orangnya nih yang bisa beli ini gitu ya. Nah kalau kami adalah berawal dari, kalau 15% penetrasi, berarti 85% ini kan belum dapat koneksi internet. Betul. Gitu ya. Artinya ada dua nih. Yang pertama, ini jelas sangat challenging karena marketnya besar. Yang kedua juga ini juga opportunity bagi kami juga untuk bisa
menggarap itu jika kami bisa melakukan efisiensi biaya gitu ya. Nah, dari situ kami melakukan survei berapa sih harga yang terjangkau. Nah, kami sudah tuh ngobrol tuh sama Komdigi, sama asosiasi internet, juga survei-survei internal juga. Tuh rupanya tuh harga yang paling pas itu adalah Rp100.000 per bulan. Rp100.000 per bulan ya? Per bulan. Nah, dari situ dulu deh Rp100.000 per bulan. Nah, ini kami harus bisa punya cara ya, model cara kerja, bisnis model, operating model harus bisa di harga segitu nih 100.000 nih gitu. Nah, terus yang kedua adalah kecepatan. Nah, kecepatan ini kami lihat ini kalau kita mau memberikan kualitas yang bagus buat pelanggan dengan kebutuhannya sesuai yang sekarang ini Mas, ada dua kan ya, edukasi online itu yang penting ya. Jadi kita bisa belajar di kelas secara online. Dan juga kita bisa belajar dari jauh Pak ya, materi-materi kayak YouTube gitu ya, dengan kualitas yang bagus gitu. Plus AI, artificial intelligence. Nah, ini kecepatan yang direkomendasi ya, ini kita bisa lihat dari standar itu bahwa minimal itu harus 100 Mbps. Nah, itu. Nah, inilah yang jadi motivasi kita sehingga pada tahun 2024 akhir kemarin kita mulai dengan FTTH Mas. Jadi internet yang dipasang kayak kabel itu di rumah-rumah itu ya. Nah, kami jual dengan harga 100.000 dengan kecepatannya 200 Mbps. Dengan kecepatan 200 Mbps. Nah, itu ini menarik nih. Itu kita cari di mana-mana nggak ada. Nggak ada ya. Iya, gitu. Nah, dengan produk itu Mas. Itu sorry Pak, itu ekonomis Pak buat perusahaan. Nah, itu nanti harus nih Pak. Kalau saya enggak ya nanti para stakeholder, para investor semua bisa komplain semua gitu ya. Nanti makanya tadi kita harus cara kerja harus dibalik ya. Dengan kita berikan produk yang orang-orang pada suka dan orang-orang bisa beli, kami juga harus cari cara supaya cost-nya juga bisa di bawah itu Mas, sehingga perusahaan tetap punya margin yang cukup untuk para pemegang saham gitu ya. Nah, dari situ ya udah kami coba jual cuma 100.000 200 Mbps. Itu ya kalau dicari-cari ya di nggak ada Pak itu di negara Asia nggak ada. Nggak ada itu. Jadi yang semula itu kita tuh harganya paling tinggi di ASEAN tuh per Mbps kita paling tinggi. Ya kalau di survei kita paling tinggi Pak. Nah, paling tinggi. Nah dengan saya produk itu kita jadi yang paling murah sekarang di ASEAN. Nah ini juga ternyata dengan kita berikan produk ini dari tahun 2024 akhir atau 2025 awal itu responnya luar biasa Mas ya. Kalau dulu saya biasanya tuh kalau harganya masih yang rata-rata kayak sekarang gitu ya, yang tinggi lah gitu, 300-400 ribu gitu ya. Itu saya harus keluarin biayanya tinggi banget Mas, branding, marketing, sales gitu ya. Dan juga susah sekali carinya karena harus bersaing sama yang lainnya gitu. Nah begitu saya berikan Rp100.000, 200 Mbps, para pelanggan ini yang cari-cari kita Mas. Gitu. Pasti Pak, itu bisa saya pastikan. Saya ke rumah Mas Aziz ini misalnya nih, Mas mau nggak Mas? Langsung ambil tuh Aziz. Iya, langsung ambil Pak. Tapi sayangnya beliau ini segmennya menengah atas. Nih. Oh enggak, nanti saya juga bisa tuh beli itu tuh. Nah, jadi gitu. 100.000 dengan 200 Mbps. Iya. Jadi alhamdulillah Mas, kita punya FTTH itu akhir tahun kemarin sampai saat ini kita sudah punya 1,5 juta pelanggan. 1,5 juta pelanggan. Itu boleh dicek juga ya. Mungkin dibandingkan sama perusahaan apapun mungkin dalam setahun dapat pelanggan itu mungkin agak sulit Mas. Sulit betul. Gitu. Nah, ya. Dan alhamdulillah bulan Oktober kemarin kami mendapatkan frekuensi 1,4 GHz ya pada saat ada pelelangan kemarin dan kami juga akan berikan harga yang sama juga Mas, karena itu harga yang benar-benar bagi kami ini harga yang sangat pas untuk rakyat Indonesia gitu. Makanya sebenarnya dari bisnis yang kemarin Bapak lakukan kemudian dengan program ini inline Pak ya, dengan program yang internet rakyat ini Pak ya. Iya, jadi internet kami FTTH dan juga nanti internet rakyat yang brand baru kami nanti kami akan jual dengan harga yang sama 100.000 juga gitu. Kecepatan? Nah, kalau yang internet rakyat kita berikan 100 Mbps. Udah cepet juga itu 100. Kenceng juga itu udah akan dibandingkan juga juga ya. Kenceng tuh. Nah, memang bagi kami memang yang fixed wireless access ini
untuk penetrasinya akan lebih cepat lagi Mas. Karena saya nggak perlu kan ketok rumahnya Mas Aziz, Betul. saya minta waktunya untuk masang di rumah Betul, gitu ya. Kalau dengan produk ini saya bisa cuma pelanggan yang beli modemnya, saya tidak bisa kirim ke rumah. Mereka bisa pesan sendiri, colok listrik nyala langsung gitu Mas. Nyolok listrik langsung Langsung nyala. nyala gitu. Nah ini kan yang jadi Ini terobosan yang luar teknologi biasa. luar biasa ya. nih. Nah ini kan bisa dibayangkan ya, kalau 1,5 juta pelanggan kabel ini kalau fixed wireless access jadi berapa gitu. Iya, Nah, itu mungkin. makanya. Ini nyari pelanggan gampang ini kayak gini Pak ya. Insya Allah ya, insya Allah. Dan sampai saat ini 1,2 1,2 juta ya. Udah registrasi Pak ya. registrasi, ya. Oke. Nah, Cara kerjanya yang internet rakyat itu seperti apa? Infrastrukturnya seperti Nah, apa? Seperti iya. apa gitu Pak? nah ini sebetulnya ini gandengan semua sih Mas. Jadi kan kami sudah punya jaringan backbone ya Mas ya. Ya. Backbone kami itu sudah ada di pelosok di Jawa. Ya, kami punya kabel di rel kereta api Mas. Oh, Iya. menarik. Nah ini nanti yang juga kenapa kok kami bisa efisien karena membangun jaringan di rel kereta api itu sangat mudah, sangat cepat karena nggak perlu izin ya. Kalau teman-teman yang lain kan dia Betul, setiap RT setiap RW ini harus aja di ada ini. izin. Nah, Betul, kalau kami bisa langsung karena izin kami hanya dari PT perusahaan PT KAI ya? sehingga cepat sekali. Dan alhamdulillah karena rel kereta api kan udah 100 tahun yang lalu sudah ada Mas. Artinya masyarakat ini tinggalnya akan di sekitar rel kereta api. Betul Pak. Karena mereka akan Mendekat mendapatkan dengan transportasi massal. yang massal, yang murah, Yang dan murah cepat. dan cepat. On time kan selalu Betul, kan gitu. on time. Nah, dari situ kita lihat Mas, rel kereta api itu kiri kanan itu rumah-rumah semua Mas. Menengah bawah lagi. Itu segmen yang bagi search itu adalah segmen yang paling pas buat search gitu. Karena kami kan memang jualannya kan 100.000 kan. Betul. Nah, itu ya segmen kami. 1 kilometer kiri kanannya tuh kami udah hitung tuh udah 12 juta rumah Mas. 12 juta rumah Pak ya? Iya. Udah disuruh Pak ini? Sudah suruh. Luar biasa. 2 juta rumah, kalau di extend lagi 5 km kiri kanan udah 25 juta. Nah, itu memang jaraknya berapa nanti? Kalau Bisa sampai berapa maksud saya? oh ini yang Internet rakyat, ya. Nah, nanti saya ceritain sendiri Oke. nanti itu ya. Itu memang itu juga caranya juga bisa beda nih ya. Nanti saya Jadi 12 ceritain. juta ya yang Bapak udah survei Ya, bahwa survei. pemukiman di Ya. sepanjang jalur rel Iya. kereta ya. Jadi bagi kami IRA ini makin mempercepat visi kami ya untuk memberikan internet terjangkau untuk rakyat. Di sisi lain juga ini nggak saling kanibal karena ini nanti saling jalan saling berbarengan. Berbarengan. Nah, Dan harganya juga kan sama yang harganya sama. ya, Iya, yang sama. produk Bapak ya yang Sama, itu ya. iya. Begitu mereka nanti teman-teman misalnya para masyarakat ingin produk yang lebih kenceng lagi, tinggal kita tukar dengan yang internet kabel. Internet kabel. Tapi minimal dia sudah jadi pelanggan kita dulu Mas. Gitu. Betul. Gitu. Menarik ya Pak ya. Dari sisi yang tadi Pak bisa dijelaskan soal begitu pasang infrastruktur di rel kereta itu bisa berapa jangkauannya? Kiri kanan bisa 5 kilo kah? Oh, kalau untuk ini ya internet rakyat ini ya. Iya. Ini memang ini sih kan saya juga dulu background saya dari telco ya. Telco Mas. Pak ya. Ini asik juga sih ini karena saya ini lihat ini kita harus cara yang berbeda Mas terhadap mobile ya gitu ya. Kalau mobile itu kan dia lebih nyari ke coverage yang seluas-luasnya Mas. Ya. Supaya nanti kan sinyalnya jangan sampai ada blank spot kan. Betul. Jadi kalau mereka tuh coveragenya mungkin 5 km gitu ya. Atau paling enggak 3 km lah gitu ya. Tapi ya itu harus luas gitu Iya, coveragenya kan. Nah, kalau IRA ini karena dia tuh buat internet rumah ya, yang trafiknya tinggi sekali Mas. Dan orangnya itu nggak perlu mobility kan, nggak perlu pindah-pindah kan. Betul. Gitu ya. Dia karena buat ditaruh Di rumah. aja gitu. Jadi buat saya coveragenya nggak terlalu gede-gede amat Mas. Ya, coverage saya nggak usah gede-gede amat karena dengan coverage ini misalnya ya kayak 300 meter persegi aja. Ya. Itu kan luasnya 28 hektar. Nah, itu kalau kita lihat tuh kalau segmen lagi ya, segmen yang menengah bawah tadi. Itu mungkin ada 5.000 rumah. Mas. 5.000 rumah ya. Iya. Saya cuma ambil 1.000 aja misalnya gitu. Itu udah cukup buat saya gitu. Ya. Nah, ini case-case yang apa ya, yang kita gali-gali ya memang kita harus pakai cara tadi Mas, cara yang beda supaya nanti cost-nya kami nanti pada akhirnya akan efisien juga Mas gitu. Nah, inilah ini trik-triknya ini harus
lebih kreatif sih Mas. Lebih kreatif ya? Iya, kalau Iya, enggak iya, iya. waduh. Karena persaingan kan ketat Iya, juga Pak ya? Iya, makanya kami ini bisa murah dan kami memang tanpa subsidi dari pemerintah. Mas, Pemerintah. gitu. Iya. Jadi ya udah sih. Jadi emang benar-benar create bisnis betul ini Pak ya? Kita open market baru Mas. Open market baru. Yes. Dan memang benar-benar nggak ada yang masuk ke Yes. harga segitu Pak ya? Yes, 85% now is open market now ya. Jadi now ini udah sangat besar Dan ini, sekali Mas. dan ini pasti banyak perbincangan di industri telco Pak. Ini ya kalau kebayang kalau misalnya jumlah rumah itu 90 juta rumah, Iya. ini sebenarnya market ini 70 juta rumah Mas. 70 juta rumah? Iya, gitu. Ya kan? Very Besar, big Pak. numbers ya. Iya, gitu. Makanya semangat kita Mas. Ini semangat. Semangat. Ini Pak ya, Iya. apa namanya? Artinya pemerataan bisa cepat terwujud Pak dengan internet rakyat. Pemerataan, iya, iya. Nah ini saya perlu tekankan sekali lagi bahwa kenapa internet itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Ya. Indonesia, Mas ya. Karena gini, tadi ya dari sisi kita bandingkan sama negara-negara di ASEAN kita yang paling rendah gitu ya. Betul. Nah di sisi lain itu Mas ada kajian dari Bank Indonesia, World Bank ya, Ya, World World Bank dan juga dari McKinsey. Ya. Itu menyampaikan bahwa setiap kenaikan penetrasi internet cuma 10%, cuma 10% Mas. 10% ya? Cuma 10%, itu kontribusi terhadap ekonominya negara itu adalah 1,38%, Mas. Gitu. Iya, iya. Inilah yang sebenarnya jadi motivasi kami nih, bahwa dengan kita bukan cuma hanya menyediakan internet murah, tapi juga kita ikut berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat gitu, Mas. Iya, iya. Itu selalu inline Pak ya dengan Iya. pertumbuhan ekonomi terkait dengan internet yang cepat, yang dan merata ya. ya, betul. Dan juga satu lagi Mas, ini tadi dengan kita memiliki internet yang lebih merata tadi, makanya masyarakat nanti akan bisa menikmati pendidikan secara Nah, itu dia, online Pak. sehingga menjamin kualitas dan juga kualitas pengajar dan juga kualitas dari materinya gitu. Nah, strategi selain menyasar ke pemukiman, nanti apa yang akan Bapak lakukan untuk ya internet rakyat, pokoknya internet yang murah ini Pak? Kan dari tadi Bapak ngomong soal pendidikan. Nah, itu mau masuk ke kampus-kampus atau apa gitu Pak? Nah ini memang saya mungkin belum bisa disclose ya Mas ya, cuma memang kami juga punya misi juga dengan ini Mas pendidikan ini ya. Pendidikan, Makanya kami melihat bahwa sekolah-sekolah di Indonesia ini juga harus dihubungkan dengan internet Mas. Iya, Bukan Pak. cuma murah ya, Betul. tapi mungkin malah Gratis Mas. Ya gitu. Yang pertama Mas. Yang kedua bukan cuma sekedar internet, tapi harus yang high speed Mas, yang kecepatan tinggi. Kenapa? Agar nanti murid-muridnya kalau pakai nggak buffering gitu. Yes. Nah itu Mas, ini kita juga nanti akan punya misi ke sana. Kita kemarin sudah melakukan launching di 2 area ya, di Kalimantan Barat dan juga di Bali. Kita sudah launching dan nanti entar lagi kita akan launching di Jawa nanti. Luar biasa. Jadi memang internet rakyat ini sebenarnya juga nanti targetnya sebanyak-banyaknya Pak ya. Itu dibuka sampai kapan Pak? Untuk supaya pelanggan registrasi? Atau ada jangka waktunya? Kan melihat ukuran ini kami ya, siap untuk 5 juta, 6 juta kan gitu Pak? Iya. Nah ini Mas, ini penting banget nih karena kenapa? Kenapa kita kemarin baru preregistrasi? Karena memang ini lagi proses Mas ya dari mendapatkan spektrum tadi itu ya bulan Oktober kemarin tuh itu ada proses yang harus kita lakukan dengan Komdigi dari pemerintah gitu. Ini sambil jalan tuh. Nah, sambil jalan kita buka namanya pre-registrasi gitu ya. Dan alhamdulillah Mas kemarin minggu lalu kita sudah mendapatkan sertifikat uji layak operasi. Oh udah cepat ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Kita yang pertama kita Mas. Kita yang pertama nih. Bisa langsung ngebut dong? Iya. Jadi ya nanti kalau sudah begini ya kita akan segera melakukan launching ya Mas ya. Melakukan launching yang dari sekarang namanya preregistrasi udah langsung ke registrasi aja Mas gitu. Kita akan buka terus. Langsung otomatis ya registrasi ya? Iya, Berarti infrastrukturnya sudah jadi Pak ya? Sudah jadi Mas. Kita bertahap nih kita sudah bangun. Ada lumayan lah banyak sudah kita bangun Mas. Sudah bangun ya, sudah banyak ya Pak di Jawa nih ya. Nah ini tinggal kita tunggu aja nanti. Nanti lagi kita akan melakukan launching nanti. Artinya itu di sepanjang kereta
sudah dipersiapkan lah ya. Kalau untuk FWA ini Mas, kan kita sudah kerjasama juga dengan beberapa tower provider ya. Oke. Ada Tower Bersama Group, Oh iya. kemudian Sentra Tama, kemudian ada beberapa lah Ya. yang besar-besar ya Mas ya. Nah, sebetulnya tuh dengan kita memakai tower yang sudah ada, itu kosnya juga bisa lebih murah ya? Mas. Iya, saya nggak perlu lagi bikin tower baru. Iya betul. Ya. Tenan aja Pak ya. Nah, saya mau balik lagi kan dengan kebutuhan coverage saya itu yang nggak terlalu besar, itu saya bisa pasangnya tuh nggak usah tinggi-tinggi Mas, gitu loh. Saya bisa pasangkan di tempat yang orang lain nggak butuh untuk dipasang di situ gitu. Nah, Oh, jadi, oke. Jadi strateginya canggih juga nih. Ini bocoran. Jadi emang harus orang yang berpengalaman yang yang tahu trik-trik atau strategi seperti ini Pak ya. Bisa aja gitu ya. Jadi kayak gitu sih Mas, memang kita harus kreatif ya dengan harga seperti itu, kita harus tarik mundur, kita harus rubah inovasi dan cara kerja supaya bisa lebih murah, lebih efisien gitu. Pak, sampai kapan kita bisa registrasi untuk bisa dapat internet rakyat Pak? Ya kan kemarin namanya pre-registrasi. Nah begitu kita udah launching ya namanya registrasi. Langsung aja Pak ya? Langsung aja gitu ya. Iya. Tapi kita lagi siapin, kita nggak mau mengecewakan masyarakat ya. Kita akan lakukan uji coba. Oke. Ya, sehingga kita yakin bahwa bila nanti kita betul-betul akan berikan layanan ke masyarakat, itu akan memberikan kualitas yang terbaik. Jadi murah bukan berarti murahan Mas. Ini penting banget. Karena kan takutnya hanya bahasa-bahasa marketing Pak ya. Ini yang kita tahulah. Kemarin juga banyak kejadian-kejadian internet yang blank kita pasti tahulah itu. Ya kan kita nggak berharap begitu gitu. Nah, Pak, kalau di perkantoran atau masyarakat menengah atas ada nggak Pak produk Pak? Nah tuh, ini nggak bener ini kayaknya nih. Kan marketnya masih besar, 85%. Oh gitu Pak ya? Iya, tapi kalau Mas Aziz mau masang boleh deh. Oh, gitu. Tapi kami kan nggak bisa nggak bisa membatasi gitu ya. Kalau ada yang berminat ya silahkan gitu ya. Tapi sebenarnya visi kami memang memberikan internet untuk yang harga terjangkau untuk masyarakat luas Mas gitu. Karena sebenarnya kalau kita pelanggan itu butuhnya kecepatan Pak. Iya. Butuhnya kecepatan. Sama? Iya sama harga. Artinya kalau orang udah dapat kecepatan, ya kalau mungkin masyarakat menengah ke atas dia akan bayar berapapun gitu. Masalahnya kan sekarang kecepatan tidak kita dapat gitu Pak. Gitu. Nah, terakhir Pak, di Indonesia ini seperti apa sih Pak sebagai orang yang berpengalaman di industri telco Pak? Bagaimana meningkatkan dan memeratakan internet untuk rakyat sampai memang betul-betul Indonesia bukan cuma Jawa doang Pak, Jawa, kota-kota besar itu seperti apa Pak? Nanti mungkin bisa kasih. Sebetulnya konsepnya sama ya Mas Aziz ya. Jadi dengan model kami yang di rel kereta api itu ya, kami berhasil untuk melakukan inovasi-inovasi sehingga capex bisa lebih rendah, terus biaya operasional juga bisa lebih rendah gitu. Nah model ini akan kita pakai untuk memperluas di area lainnya gitu. Untuk IRA sendiri karena lisensi kami memang dapatnya di Jawa, Maluku dan Papua, ya kami akan perluas ke sana Mas. Oh, perluas ke sana Pak ya. Jawa, Maluku, Papua. Nah, sedangkan untuk yang internet yang kabel ya kami juga akan perluas ke Sumatera nih, Sumatera. Nah, dengan PT KAI juga kami sudah kerjasama dengan rel kereta api di Sumatera Mas. Jadi di Sumatera juga ada rel kereta api itu. Nah, kami lagi bangun. Kita sudah mulai bangun dari awal tahun kemarin. Insya Allah bisa selesai di Q1 ini ya, sehingga kita sudah akan perluas ke Sumatera Mas. Terus yang lainnya kita sudah ekspansi juga di Kalimantan di Bali. Dan Bali ya. Dan di Bali gitu. Tapi nantilah insya Allah nggak akan lama lagi kita bisa menjangkau seluruh Indonesia Pak ya. Satu lagi Pak, harganya nggak akan naik kan Pak? Nah ini dia nih. Ini pertanyaannya nih emang sangat khas banget nih kan. Ya. Sama Mas, saya juga kemarin tuh jadi sering. itu sebenarnya pertanyaan pelanggan Pak. Betul. Karena mereka nggak yakin Mas. Bertahun-tahun penetrasinya stagnan 15% itu mereka nggak yakin kan.
apa bener nih harganya murah gitu. Betul Ya sekali. pasti betul ya. Betul sekali. Iya. Malahan saya sempat, ya itu setiap saya ketemu sama siapa aja nih, sama pelanggan misalnya, Ya. saya kan nanya tuh, saya kemarin pernah ke pelanggan tuh, saya sama mereka interview ya sama pelanggan, kebetulan ibu ya, ibu tuh dia sangat berterima kasih ya, anak-anaknya Iya, pasti. bisa belajar di Belajar. rumah ya dengan edukasi online, terus yang juga Dan yang murah. bikin saya sangat happy itu juga beliau bilang, Pak, saya sekarang kan, dia sebenarnya kan punya warung Mas. Nah sejak dia langganan dengan kami, itu dia bilang, saya sekarang pasar saya bukan cuma di sekitar rumah nih Pak Yuna. Pasarnya sekarang bisa ke seluruh area di Indonesia nih, kan dia bisa kirim-kirim tuh. Oh, Iya. iya, jadi online beli Iya. jualan. Oh, Ada iya tuh, Pak, kopi ya. yang Betul, sangat betul. spesifik di satu area, cuma dengan dia bisa online, dia bisa jual ke seluruh Iya, Indonesia iya. gitu. Nah, terus saya nanya saya ke beliau, Bu, menurut Ibu apa sih harapan buat kami nih? Saya juga pengen denger nih Bu gitu. Si ibunya langsung jawab, Pak, cuma satu Pak harapan saya, harga jangan naik Bu. Jadi betul Pak ya, itu Betul, selalu betul. pertanyaan pelanggan ya. Iya, memang ya itu industri ini memang sudah lama ini ditanamkan dengan harga yang Betul. tidak terjangkau. Betul, Pak. Gitu. Betul Jadi sekali. saya bilang, wah Bu, kalau saya harga nggak naik Bu. Harga nggak naik, saya udah pasti harga naik karena dengan harga ini pun kami sudah mendapatkan keuntungan yang Ya. layak lah buat kami gitu ya, dan kami berhasil untuk melakukan efisiensi cost itu. Jadi saya bilang bahwa Ibu jangan khawatir, pakai aja Bu, harga nggak akan naik. Saya bilang. Ya, itu sudah ada pernyataan tuh dari dari presiden direkturnya. Jadi mudah-mudahan ke depan Insya Allah. bisa sangat membantu ya Pak ya orang-orang kecil Pak ya. Jadi Insya Allah, memang Mas. Insya Allah, siap. bisnis para UMKM gitu ya dari internet rakyat ini bisa semakin membesar atau UMKM bisa naik kelas dengan adanya internet rakyat maupun ya bisnisnya dari perusahaan Pak ya. Ya. Dan memang harapannya ke depan pelanggannya bisa bertambah, dan yaitu yang kita impikan adalah meningkatkan Pak ya Ya, rasio ujung-ujungnya. ya kan Ya. pemerataan, terus kemudian kita juga ekonomi kita bisa bertumbuh Pak ya. Iya, iya. Gitu ya. Ya kemarin tuh saya lupa, saya kemarin tuh ketemu sama ini para senior ya di Kementerian Dikbud-Saintek gitu Ya, ya. Saintek. Ya. Beliau ya bilang saat ini partisipasi pendidikan mahasiswa itu baru 30% juga, yang terendah di ASEAN juga. Yang terendah Ceritanya sama-sama Jadi semua terus terendah gitu. Pak ya. Iya, sama-sama juga gitu. Nah, beliau sangat optimis ya dengan kita melakukan pemerataan internet ini. Beliau yakin ini akan bisa meningkatkan partisipasi pendidikan mahasiswa ini dengan lebih cepat lagi, gitu Mas. Baik Pak Yone, ini perbincangan kita sebenarnya menarik banget ya soal internet, tapi nyambungnya pasti ke soal ekonomi. Dan tadi juga Bapak sudah menceritakan bagaimana sangat terbantu dengan adanya internet yang harganya 100.000, kecepatannya itu bisa 100 sampai 200 Mbps. Ini UMKM naik kelas, masyarakat bisa belajar di rumah, kemudian nanti mungkin pendidikan bisa mendapat murid terbaik, mendapat dosen terbaik, ya kan, bisa mendapatkan istilahnya materi-materi terbaik gitu. Dan tentu saja kita akan tunggu ya gebrakan-gebrakan lainnya Siap. dari perusahaan, dari Bapak tentunya. Nah, kita nanti akan mungkin bertemu lagi. Mungkin dari saya kita akhiri perbincangan ini. Saya Aji Susaini dari host Kontan TV akan kembali lagi di episode yang lain. Terima kasih. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.